Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Tolong mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Ya. Sudah? Ya. Terdengar jelas suaranya Bu Guru? Jelas. Jelas. Kita mulai ya. Jelas. Ya, Bu. Kita akan berbicara tentang pecahan. Coba sekarang kalian lihat gambar yang pertama, ada lingkaran warna merah dan putih. Jika ditanyakan bagian yang berwarna merah, berarti itu nilainya berapa? Satu. Yang merah itu ada 1 dari 2 bagian, berarti 1/2. 2. Kemudian gambar kedua yang kotak, ini ada berapa bagian? 1/4. Ini kan ada 4 bagian. Yang ditanyakan yang merah berarti 1 dari 4. 1/4. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada 1/3. Yang segitiga coba perhatikan. 1/2. 1/2. Ya, sekarang lingkaran yang tengah. Lingkaran yang tengah ini ada berapa bagian? 1/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loh, 6/12. Ya. Kemudian yang warna hijau, ini berapa bagian? 1/4. Sekarang yang berwarna kuning dari lingkaran. 1/5 ya. Kemudian ini ya, 2/4.
Yang 3/4. 3/4. 3/4. Ya, lagi supaya lebih jelas. Nah, ini yang pertama 1/4. 1/4. Ya, gambar pertama coba kalian lihat. Itu yang berwarna 1/4. 1/4. Ya, yang kotak kuning 2/4. Yang warnanya hijau 4/3. yang di warnanya hijau berarti 3/4. Yang warnanya orange 3/6. Yang warnanya merah 2/6. 2/6. Yang berwarna biru tua 1/2. Kemudian warnanya merah 2/3. 2/3. Yang warnanya ungu pink 3/5. 3/5. Ya, bagus. Yang warnanya kuning kuning segi 4 3/7. Ya, yang lingkaran kuning 1/6. Yang lingkaran hijau 2/6. 2/6. Yang 1/4. Lingkaran biru 8. Ya. Kemudian yang pink lingkaran 4/5. Bagus. Yang segitiga pink 1/5. Yang segitiga kuning 3/5. Yang segitiga hijau 2/6. 2/6. Yang segitiga biru tua 1/4. 1/4. Yang segitiga 3/8. Bagus. 3/8. Ya, bagus. 3/8. Wah, sekarang saya mau makan pizza ini. Kelihatan ya? Ya. Pizzanya ini kita potong jadi berapa ini? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil 1 bagian. Berarti yang saya makan ini berapa bagian? 1/6. Sekarang donat ini. Donat ini kalau kita potong ini jadi 4 ya. Kita ambil 1. Berarti yang dimakan berapa ini? 1/4. Ya, 1/4. Kemudian lagi. Ini ada pizza lagi, kita bagi menjadi berapa ini? Kita bagi 8 ya. 1/8. Yang sudah dimakan ini berarti berapa bagian yang sudah dimakan? 1/8. Roti, coba kalian lihat roti. Ini kita potong jadi berapa ini? 12. Iya, jadi 12. Yang akan saya ambil berapa ini? 3. Jelas ya? Untuk membaca pesan ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke kita membandingkan apa ya, pecahan senilai dulu ya.
Suara Bu Guru sudah terdengar? Sudah. Kalian sekarang lihat yang ada di layarnya Bu Guru, sudah ada papan tulis kosong ya? Iya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Coba sekarang masih ingat tidak kalau kita menentukan pecahan senilai itu caranya antara pembilang dan penyebut itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Masih ingat ya? Masih. Coba sekarang ini ada bilangan 1/4. Ini jika kita kalikan misalkan dengan 2/2, ini hasilnya menjadi berapa? 2/8. Jadi antara 1/4 dengan 2/8 ini artinya senilai. Ngerti ya? Paham ya? Sekarang misalkan 1/4 itu kita kalikan dengan, harus sama antara penyebut dan pembilangnya, harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya. 5/5 misalkan. Ini hasilnya berapa? 5/20. Jadi antara 1/4 dengan 5/20 ini artinya senilai. Sekarang kita coba. Sekarang misalkan kita bagi. Ada bilangan 2/10. Ini harus kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Ini dibagi dengan 2/2. Hasilnya berapa ini? 2 bagi 2? 4. 1. 10 dibagi 2? 5. Nah, artinya 2/10 ini dengan 1/5 ini senilai. Lagi ya, kita ada bilangan 6/18. Kita bagi dengan 6, ini juga dibagi dengan 6.
6 dibagi 6? 1. 18 dibagi 6? 3. Oh, ternyata 6/18 dengan 1/3 itu senilai.
terlihat belum? Papan tulisnya sudah terlihat? Sudah. Ya. Kalau Bu Guru nulis pecahan seperti ini pecahan apa ya? Pecahan biasa. Ya, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, itu kalian jadikan penyebutnya itu per 10 atau per 100 atau per 1000 ya. Kalau per 10 itu artinya itu di belakang koma ada hanya satu angka, itu per 10. Kalau per 100 itu di belakang koma itu ada 2 angka. Kemudian kalau per 1000 itu di belakang koma ada 3 angka, ini artinya per 1000. Sekarang kalau 2/5 berarti kita jadikan per 10 saja ya, yang lebih dekat. Untuk jadi per 10 ini berarti 5 kita kalikan berapa? 5 dikalikan berapa? 10 kalikan 2. Berarti kalau di penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, 4, 5 kali 2, 10. Oh, berarti 2/5 itu jika dijadikan pecahan desimal itu kan kalau per 10 tadi di belakang koma ada satu angka, berarti pas 0,4. Nah, sudah jadi. Ini ternyata pecahan biasa. Kalau kita jadikan pecahan desimal, 2/5 itu jadi 0,4. Ya, lagi ya. Misalkan 4/25. Kita jadikan pecahan desimal itu berarti dijadikan per berapa pembilangnya, penyebutnya? Yang paling dekat dijadikan berapa? Per 100. Ya kan? 25 itu biar jadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Kalau penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga harus dikalikan 4 sama. 4 kali 4 16. Jadi kalau per 100 itu di belakang koma ada 2 angka, 0,16. Oh, 4/25 itu jika dijadikan pecahan desimal jadi 0,16. Ya, paham? Ya, lagi ya, satu contoh lagi. Misalkan 5/50. Ini enaknya dijadikan per 10 atau per 100? Kita coba dua-duanya ya. Ini kalau dijadikan per 10 itu berarti caranya dibagi 5. Dibagi 5 per 5. Ini 5 dibagi 5 1. Ada 50 dibagi 5 10. Oh, berarti pecahan desimalnya 0,1. Nah, sekarang kita jadikan per 100 misalkan. Berarti kalau dijadikan per 100, 5/50 itu dikalikan berapa? Biar jadi 100. 2 ya, pinter. 2
bawahnya juga harus sama, anu atasnya juga sama, dikalikan 2. Hasilnya 10 per 100 sama dengan 0,10. Ini tuh sama, senilai ya, 0,1 dengan 0,10 itu senilai. Nanti kalau kita bagi itu hasilnya sama, 0,1 itu senilai. Paham untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Jadi misalkan ada pecahan biasa yang bisa dijadikan pecahan campuran itu jika pembilangnya itu lebih besar. Misalkan 9/5. 9/5 ini kan 9-nya lebih besar. Gitu? Ya, ini bisa dijadikan menjadi pecahan campuran. 9 itu kalau dibagi 5 atau dikurangi 5 itu masih berapa ini? 4 ya? Oh, berarti 4-nya dapat berapa? 5-nya dapat berapa? 1. Ini 5-nya kan ada 1 ya? Berarti 1, sisanya berapa? Sisanya 4. Iya toh? Per 5. Oh, 9 itu berarti 1, 4/5. Sekarang kita coba dikembalikan. Ini dikalikan, kemudian ini ditambahkan. 1 kali 5 tambah 4. Yuk, 1 kali 5 berapa? 5 tambah 4 9. Cocok kan? Terus kemudian kita tulis 5. Nah, lagi coba. Misalkan 7/3. Caranya seperti ini. 7 kurangi 3 masih berapa? 4 ya. 4 kurangi 3 sisa berapa? 1, sisanya 1. Berarti 7 itu jika dibagi 3 dapat berapa? 1, 2, cuma 2. Sisanya berapa? 1/3. Nah, sekarang kita kembalikan coba. 2 dikali 3 tambah 1. 2 dikali 3 6 tambah 1 berarti 7/3. Mengerti tidak? Bingung? Pecahan biasa yang bisa dijadikan ke pecahan campuran itu yang penyebutnya lebih besar. Lebih besar penyebutnya. Kita ulang lagi. Misalkan 10/3. Ini kan pembilangnya lebih besar, berarti bisa dijadikan ke pecahan campuran. 10 kita kurangi 3, berapa hasilnya? 7. Kurangi 3, hasilnya 7 kurangi 3, 4. Kurangi 3 lagi, kurangi 3 lagi, sisanya 1. Berarti
dapat angka 3 berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti pecahan campurannya 10/3 itu ada 3, sisanya 1, terus penyebutnya ditulis per 3. Bingung banget? Bingung? Nanti Bu Guru jelaskan lagi dengan video. Terus kemudian sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campurannya misalkan 4, 1/2. Ini kita jadikan pecahan biasa, coba. Caranya bagaimana tadi? Ini dikalikan, kemudian yang ini ditambahkan. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Terus ininya ditulis per 2. Oh, jadi pecahan campuran 1/2 itu dijadikan pecahan biasa itu 9/2. Kita coba lagi, misalkan 3, 1/2. Ini dijadikan pecahan biasa, itu ini dikalikan 3 kali 2, 3 kali 2 ditambah ini, yang ini pembilangnya 1 per ini ditulis 2. 3 kali 2 berapa? 6 Tambah 1 7. Terus kemudian penyebutnya ditulis 2. Oh, jadi 3 1/2 itu jika dijadikan pecahan biasa itu menjadi 7/2. Bingung buatan? Sekarang gantian mengubah pecahan apa ya? Oh, pecahan desimal. Ini misalkan ada pecahan desimal segini. Ini kita jadikan pecahan biasa, berarti berapa ini? 4/10 ya. Misalkan ada 0,25. Kita jadikan pecahan biasa berapa berarti ini? 25. Ingat-ingat, ini di belakang koma ada 2 angka, jadi berberapa? Per 100. Lah, anak-anak sudah sampai di sini ini sudah benar, tetapi kalau mau disederhanakan boleh. Caranya bagaimana Bu Guru menyederhanakan? Ini bisa dibagi 2/2. Ini sama dengan berapa? 2/5 gitu. Oh, berarti ini dengan ini artinya senilai. Nah, ini dibagi 25 juga bisa, ini dibagi 25 juga bisa. 25, ini bawah juga dibagi 25. 25 dibagi 25 pinten? 1. Beladang. Terus 100 dibagi 25? 4. Jadi 25/100 itu senilai dengan 1/4.
5/2. Dieleng-eleng. Ini pembilangnya itu 5-nya lebih besar, yang atasnya lebih besar. Jadi kita jadikan pecahan campuran itu bisa. Caranya ini 5 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 2. Atau 2 kali 2 kan ada 4. Berarti sisa 1, sisanya 1. Ditulis penyebutnya lagi. 5/2 itu jika kita jadikan pecahan campuran itu 2, 1/2. Nah, kok bisa Bu Guru? Bisa karena 2 kali 2 itu 4, 2 kali 2 itu 4, ditambah 1 yang di atasnya itu 1, berarti ini 5/2. Bisa? Sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini misalkan ada angka 3, 1/4. Ini pecahan biasanya berapa Bu Guru? Geleng-geleng. Ini dikalikan 3 dikalikan 4 tambah 1/4. Yo, 3 kali 4 berapa? 12 ditambah 1, 13/4. Nah, jadi 3 1/4 jika kita jadikan pecahan biasa itu jadi 13/4. Yang belum itu tentang persen tadi ya. Kita coba misalkan persen. Persen itu artinya per 100 ya. Persen seperti ini. Persen itu artinya per 100. Misalkan ada Bu, ada 4/5. Berapa persen ya Bu Guru? 4/5 itu. Nah, kita jadikan per 100 ini ya. 5 dikalikan berapa men per 100? Kalikan 20 ya. Berarti yang di atas juga dikalikan 20. 4 kali 20 berapa? 80. Oh, berarti 4/5 itu 80%. Paham? Ya, persen itu artinya per 100. Kita jadikan per 100 lagi ya. Misalkan kita jadikan persen lagi ya. Misalkan 3/25. Ini kita jadikan persen. Berapa persen ya Bu Guru? Kita kalikan berapa supaya menjadi per 100. Oh, 25 itu dikalikan 4 biar 100. Di atas juga kalikan 4. 3 kali 4 12. Oh, berarti 3/25 itu 12%. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan seperti biasa. Kita sudah terlihat?
Terima kasih. Anak-anak, sudah 1 jam pertemuan kita untuk membahas matematika. Nanti kita bertemu lagi di Zoom kapan ya? Apa di anak-anak pena pakai Google Meet apa pena pakai Zoom? Enakan pakai Zoom. Iya, Bu. Tadi Bu Guru pakai Gomit juga gagap. Screen share itu tidak bisa melihat wajahnya kalian. Beda kalau dengan Zoom itu Bu Guru bisa melihat wajahnya kalian langsung. Iya, Bu. Hari ini cukup ya? Cukup. Ya, sampaikan ke Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya ya. Anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak tetap semangat. Salam buat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.